Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menampilkan konseling individual mengenai pendekatan distal dengan teknik kursi kosong. Di sini saya memberikan layanan kepada siswa yang selalu mencontek akibat dari tuntutan orang tua yang ingin mendapatkan agar anaknya mendapat nilai yang tinggi. Mudah-mudahan video tayangan ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahril, silakan masuk nak. Kasih. Silakan pakai sanitizernya. Ya, silakan duduk. Ya, Sahril. Baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Gimana duduknya, sudah dalam posisi enak ya? Ya, Bu. Siapa kabartin, Bu? Oh, alhamdulillah baik. Sebentar ya, Ibu ambil. Iya, Bu. Nah, tugas-tugasnya selama pembelajaran dari ini Lumayan banyak, Bu. ya harus tetap semangat walaupun terkesan banyak tugas, banyak PR, tapi saya harus tetap semangat dalam menjalani proses pembelajaran dari ini. Oke? Bu, ulun mencoba tetap semangat, Bu. Syaril, akhir-akhir ini Ibu lihat jarang komentar di grup, jarang WA, jarang komentar dengan teman-teman. Kenapa ya, Syaril? Ulun bakal tapi aktif. Ulun pada tapi di kawan-kawan di kelas lagi, Bu. Kawan yang mana? Di kelas berapa? Yang mana lagi, Bu? Kawan yang di 11 IPA juga, Bu. Itu perasaan kamu saja, nak. Coba jelaskan ke Ibu apa yang membuat kamu mempunyai perasaan teman-teman kamu mencueki kamu. Ulun hendak mencet, boy, di grup. Kayak dia membalasi. Hendak mencet yang perorangan. Kayak dia dua yang membalasi, boy. Oh, jadi begitu. Dengan perasaan yang seperti itu, kamu merasa dicueki oleh teman-temanmu. Ini, Bu. Dasar dulu, boy. Kada nyaman lu, kada dia nih kawan di kelas lawan di grup tuh, boy. Baik, kalau begitu. Nah, sekarang Ibu tanya ya, kira-kira menurut Syahril, apa yang membuat teman-teman mencueki Syahril? Belum buat kisah, kan berjanji dulu lah, Bu lah. Supaya kada dia memadahkan lawan siapa-siapa kayak itu, nah, Bu. Rahasia kita berdua aja, boy. Iya nak, tenang aja. Nggak usah ragu-ragu untuk menceritakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu risaukan. Karena dalam BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi nanti segala sesuatu yang kamu ceritakan kepada ibu akan ibu rahasiakan dan akan ibu jaga cerita kamu dengan baik. Tinggi, Bu, terima kasih. Tapi dalam kegiatan ini ibu hanya memiliki waktu 30 menit lah, karena akan ada kegiatan ibu selanjutnya. Jadi kira-kira Hairil cukup waktu dengan 30 menit? Ini, Bu, mudah-mudahan cukup waktunya 30 menit tuh, boy. Baik, untuk melanjutkan pembicaraan yang tadi, kira-kira apa yang membuat kamu dicueki oleh teman-teman kamu, dan apa yang membuat teman-teman kamu mencueki di chat WA maupun grup Google Classroom kamu? Ini, Bu, ulun tahu ya sudah siapa karena lu nih gancak aja juga, Bu, menelon memaksa ibuannya sekira menyulung jawaban udah ulun, boy. Oh, demikian alasannya. Jadi karena alasan kamu sering mencontek dan sering meminta jawaban membuat kamu dicueki dan dijauhi oleh teman-temanmu. Ini, boy, kayak topang alasannya. Oh, kamu sudah tahu ya alasannya bahwa dengan kamu mencontek, memaksa jawaban dari teman-teman, meminta, itu menjadi alasan kamu dicueki. Tapi kenapa kamu masih melakukannya? Apa ada alasan lain kamu tetap melakukannya? Ibu, ulun ini takutan, boy, kalau pindah ke tuan abah, karena kena nanu dibandingkan ulun kakak ulun, boy, bila nilai ulun tuh kada bagus. Takut dengan abah, takut dengan nilai yang kada baik, takut kalah dengan kakak. Coba lebih dijelaskan maksudnya apa ya, nak? Maksudnya nih kayak ini, nah, Bu. Kenapa ulun nih ketujuh menyontek nih, boy? Karena ulun nih takutan disangiti abah. Karena kayak nilai kenapa sangiti abah tuh karena nilai ulun nih jelek kalau, boy, kayak itu. Nah, karena dibandingkan lawan kakak ulun yang nilainya bagus, pintar, boy. Oh, karena kekhawatiran mendapat nilai yang jelek ini yang disariki abah itu menjadi alasan utama kamu kenapa kamu selalu mencontek ya, Syahril? Ibu, kira-kira kayak tupang, boy, ulunnya. Ulun nih kayak kada percaya diri, boy, lawan kemampuan ulun nih. Nah, kayak jawaban ulun nih kada yakin ulun bila menjawab, makanya ulun tuh menegon, boy.
Coba jelaskan dengan ibu kenapa sampai Syahril tidak yakin dengan jawaban-jawaban yang Syahril buat. Bu, karena gue bila ulun jawab tuh pasti salah, bila bisa ada nyambung, lawan nilainya itu pasti rendah gue bila ulun gawe suangan nih. Kenapa Syahril bisa berpikiran berpendapat seperti itu? Coba jelaskan dengan ibu. Pak hendak tinggi gue, ulun jarang belajar, jarang buka buku, harus main game aja pang rajin ulun gue di rumah tuh, pian. Oh, jadi menurut kamu karena kamu tidak belajar, malas membuka buku, makanya jawaban kamu pasti salah dan akhirnya kamu mencontek. Iya bu, kayak itu bang gue. Kenapa Syahril tidak mencoba untuk belajar lebih giat, sering membaca buku agar bisa mengajar ketertinggalan dalam menjawab soal dan tugas-tugas yang diberikan guru? Iya boy, ulun tuh siapa hendak menjawab soangan gue, ulun tuh takutan kalau pindah di sangiti abah, kalau pindah nilai ulun ganda kayaknya dibandingkan apa pulang ulun gue, lawan kakak, makanya ulun kalau gue. Apakah perasaan takut dengan abah menjadi alasan kamu tidak belajar? Iya bu, ulun takut, makanya ulun takutan lawan abah kalau pindah di sangitinya pulang, makanya ulun lawan kawan yang tak pintar pada ulun gue. Ya, ibu sangat memahami perasaan kamu yang merasa tertekan, takut ya, karena selalu dibanding-bandingkan oleh abah. Coba Sari bisa lebih ceritakan kepada ibu bagaimana perilaku atau tindakan abah ketika marah kepada Syahril dan membanding-bandingkan Syahril dengan kakak Syahril. Tinggi boy, perasaan dulu nih kada nyaman pang, padahal hendak kayak belajar bujur-bujur, tapi takutan kalau pindah hasilnya tuh kada bagus boy. Kayaknya disangiti abah boy, kayaknya dibandingkan pulang lawan kakak boy. Nah, itu permulaan yang bagus, sudah ada niatan belajar dari Syahril, kemudian kedepannya lebih bagus lagi, belajar lebih baik lagi ya. Tinggi bu. Lalu bagaimana perasaan Syahril saat ini? Ibu ulun nih sebenarnya kada ketujuh boy dibandingkan lawan kakak ini, kayaknya disangiti abah boy. Lalu keadaannya sekarang bagaimana? Bisa ceritakan dengan ibu? Ibu wah ini lu ngancek disangiti boy, jabah tuh kayak belajar, kayak kakak tuh nah pintar, kada disuruh belajarnya ranking 1 aja. Ada kayak ikam nih jabah. Apa yang dilajari main game aja harus jadi di rumah aja. Coba Syahril bisa contohkan bagaimana perilaku abah kalau sedang marah-marah dengan Syahril. Jadi itu kayak ini boy aja abah ulun biar anak penyakit itu jabah. Coba ikam nih aja bujur-bujur aja belajar gitu nah aja kayak kakak aja. Kayak ulun pada hipian pemulaan tadi boy. Nah kayak itu pang boy abah aja menyangiti. Ya, ibu sangat memahami perasaan Syahril ketika dimarah-marahi dan dibentak-bentak oleh abah. Lalu ketika abah Syahril bentak-bentak, apa yang Syahril lakukan? Ini boy ulun sambil bekerja julun. Ulun anu banting pintu langsung masuk kamarnya lagi ulun. Baik, ketika abah menyuruh belajar, ketika abah menyuruh membaca-baca buku, apakah Syahril sudah melaksanakannya dengan baik? Iwe ulun tuh menggawe tapi pelajarannya kada masuk. Karena abah tuh aja menyangit-nyangit tuh nah bu, sudah tersangit berdahulu karena dibandingkan dengan kakak, lalu pelajaran tuh kada tapi masuk boy. Oh begitu, berarti belajarnya kan ikhlas. Karena apa? Karena perasaan jengkel, dimarahi, dibentak, dibanding-bandingkan dengan kakak ya. Sehingga kada konsentrasi belajarnya dan akhirnya pelajaran yang dipelajari tidak masuk ya. Ibu, itu pang gue yang malah jadi kalau belajar rajin. Oh ya, ibu mengerti dan paham kenapa Syahril malas belajar. Karena perasaan tidak nyaman dari sikap ayah yang marah-marah dan membandingkan dengan kakak Syahril. Benar begitu? Nggih bu, ulun kada nyaman mana boy lawan keadaan yang kayak ini nih boy. Makanya ulun ke wadah pian boy, pada kayak ini boy. Selama ini ketika abah marah dan membandingkan dengan kakak, apa ada hal positif yang dapat Syahril ambil? Ada boy, ulun malah termotivasi kayak kakak juga hendak boy. Baik, coba sebutkan hal positif apa aja yang bisa diambil dari keadaan demikian. Ini boy yang malah ulun termotivasi pintar kayak kakak kayak itu nah boy, hendak belajar yang baik gitu boy. Nyontek ada lagi kira berprestasi gitu nah boy kayak kakak, tapi kembali pulang boy. Apa nih sikap abah tuh nah boy yang malah ulun jadi pengoler pulang. Jadi lumayan banyak ya sikap positifnya. Selain sikap positif pasti ada sikap negatifnya. Kira-kira apa hal negatif dari keadaan ini? Bang gue yang malah tuh sifat negatifnya nih malas gue, jengkel, makanya jadi pengoler belajar gue. Hanya jengkel dan malas ya? Oke, dari sini kita bisa lihat perbandingannya ya.
Dari positifnya, kamu bisa menjadi termotivasi ingin menjadi pintar seperti kakak, ingin belajar dengan baik, tidak mencontek lagi, ingin prestasinya baik, ya, prestasinya kemungkinan akan lebih baik lagi. Sedangkan pada dampak negatifnya, cuma ada rasa jengkel dan malas. Jadi ini ya, kira-kira apa yang kamu inginkan setelah ini? Ibu ulun ini pada anak ya supaya belajar nyaman supaya kada dibandingkan lagi lawan kakak boy. Anak juga apa nih berprestasi supaya ulun ini dikawani kakawanan lagi boy. Oke, jadinya intinya Syahril tidak mau dibanding-bandingkan dengan kakak Syahril, agar Syahril bisa belajar dengan baik, berprestasi, dan teman-teman Syahril bisa kembali seperti dulu lagi berteman dengan baik. Dan Ibu, mangka itu pang yang hendak ulun hendak boy. baiklah, Ibu sangat mengerti, sangat memahami keadaan Syahril saat ini. Baik, Ibu akan membantu Syahril untuk menyelesaikan problem dan kecemasan yang Syahril hadapi. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ibu punya teknik namanya teknik kursi kosong. Oke apa itu bu teknik kursi kosong tuh bu? Ya, jadi nanti Syahril harus memainkan peran ya. Jadi Syahril berperan sebagai top dog dan underdog. Top dog adalah orang yang memiliki kuasa. Orang yang pegang kendali dalam hal ini adalah Abah Syahril. Kemudian Syahril berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang merasa tertekan. Dalam hal ini Syahril sendiri ya. Kemudian nanti di sini Ibu akan menggunakan kursi kosong. Nanti kamu harus bisa memerankan top dog dan underdog yang telah Ibu jelaskan tadi. Kamu duduk di kursi di sebelah kanan berperan sebagai top dog atau Abah. Kamu bisa ikuti setiap perkataan dan perilaku Abah. Kemudian kamu berpindah lagi ke kursi kiri sebagai underdog atau sebagai Syahril sendiri, sebagai pihak yang merasa tertekan. Berikan ekspresi perilaku sesuai dengan apa yang Syahril lakukan. Kemudian berpindah lagi sebagai top dog dan kembali lagi menjadi underdog. Bagaimana? Kira-kira Syahril sudah paham atau belum apa yang dijelaskan ini? Oh jadi di sini ulun kena bu memerankan sebagai abu ulun di dudukan sebelah kanan nih bu. Ya. Pas itu berpindah lagi ke sebelah kiri sebagai ulun ulun sendiri lah bu. Berarti Syahril sudah mulai paham ya. Gitu. Baik, bagaimana kalau kita coba sekarang? Jadi Syahril bisa berperan sebagai ayah Abah, di sebelah kiri berperan sebagai Syahril sendiri. Ya, jadi kamu nanti duduk di sebelah kanan, kamu perankan seolah-olah kamu sebagai Abah. Perankan bagaimana biasanya Abah menyuruh belajar, marah-marah, membanding-bandingkan dengan kakak kamu ya. Kemudian bagaimana ekspresi ayah, perilaku ayah, contohkan semuanya. Si belajar kayak kakak kamu tuh nah belajar supaya ranking nyaman berprestasi kayak kakak kamu tuh nah. Baik, sudah memerankan sebagai top dog atau Abah. Sekarang Syahril perankan sebagai underdognya, yaitu sebagai anak. Ya. Ya, dipersilakan. Jadi bae lu tuh koler-koler aja lu najin bila disuruh abah nang itu tuh lu jalan anak kayak ini dulu inggi bae dulu bantengnya lawang tuh begancang bae gitu. Silakan. Lalu bagaimana reaksi Abah setelah melihat perilaku jawaban dari Syahril tadi? Persilahkan menjadi top dog lagi, adegan menjadi Abah. Lepas tuh bae abah ulun madahi pulang kayak ini aja. Oh jai kamu tuh lah astagfirullah. Kamu tuh nah dipadahi belajarnya kadang coba kayak kakak kamu tuh nah kada disuruh belajarnya belajar pintar pulang lagi masa depan kamu juga sehari lain. Lalu bagaimana reaksi Syahril? Silahkan berperan sebagai underdog lagi, sebagai Syahril. Jadi boy ulun sauti apa yang pada abah tuh inggi julun gitu. Ya Syahril, mungkin bisa dicoba kembali respon terhadap Abah itu bisa lebih ramah, bisa lebih baik, bisa lebih sopan. Inggi bulah bujur-bujur juan kayak itu. Nah, seperti itu lebih bagus. Bagaimana perasaan Syahril bila jawaban-jawaban itu disertai dengan senyuman dan perasaan ringan seperti yang ini? Agak aneh pang bulah menong kayak itu tuh ulun kan tapi biasa lah ngabah ulun bilang kayak itu tuh boy. Nah, akan terasa lebih nyaman kan? Apalagi disertai dengan senyuman, lebih ikhlas, lebih rileks, dan dilaksanakan dengan ikhlas.
Inggi Bu lah, bisa jualun coba cara pen yang kayak itu tadi Bu. Baiklah, nah itu dari tadi apa yang sudah kita lakukan tadi agar kamu bisa merespon dengan baik perintah Abah ya. Untuk belajar supaya kamu merasakan nyaman dan ikhlas untuk belajar juga. Nah, kira-kira setelah itu apa yang akan saya lakukan di rumah? Iya Bu, bisa lu cobain. Padahal lu ini kada ikut juga Pak, ngomong disuruh nang kayak itu Bu. Lah, bisa lu kayak mencoba cara pen yang gitu, tapi lu istilahnya kada ikut juga Pak, ngomong disuruh Abah kayak itu Bu. Ya, dicoba ya, dicoba ya. Mudah-mudahan bisa ya Syahril ya. Iya Bu, iya. Dengan respon yang baik tadi ya kan, dengan respon kamu yang baik kemungkinan besar ayah juga akan, Abah juga akan menerima responnya dengan baik sehingga kamu dapat belajar dengan baik dengan ikhlas, karena kemungkinan besar Abah juga tidak akan membanding-bandingkan dengan kakak lagi karena kamu sudah mau belajar dengan baik ya, sudah prestasinya mulai meningkat, pengetahuannya bertambah, sehingga apabila pengetahuannya bertambah otomatis prestasinya akan meningkat juga. Demikian, sehingga tidak perlu lagi mencontek-contek dan teman-teman akhirnya baik lagi, berteman lagi seperti yang Syahril inginkan. Jadi pula mudah-mudahan lu kawai mempraktekannya di rumah dan kayak kakak lagi, kayak itu nah ada menyontek lagi. Jadi kekawanan tuh kawan lagi lo nulun boy. Alhamdulillah hari ini prosesnya sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Syahril juga sudah merasa enak, sudah merasa agak tenang ya. Apa hari ini banyak tugas guru atau yang lain? Ini bu banyak boy tugasnya di hari ini. Ya, kalau bisa apa yang kita lakukan praktekkan tadi bisa dipraktekkan di rumah ya Syahril ya. Iya, Insya kalau aja lu cobanya di rumah boy, kira lu kayak di anu kakak, kayak di anu abah lagi toh, kayak disandingkan lawan kakak gue. Dibanding-bandingkan Ya, dibanding-bandingkan gitu. Ya, anak ibu berarti Syahril ya anak yang cerdas, sebenarnya anak yang pintar, anak yang mau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Kira-kira nanti Syahril kapan bisa kesini lagi untuk menceritakan yang telah dilakukan di rumah? Mungkin minggu depan bu, setelah lu mempraktikkan bisa lu padahal ada yang gue setelah lu ada mempraktikannya. Kayaknya waktunya juga sudah cukup 30 menit ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini, apa yang kita praktekkan tadi bisa dilakukan di rumah ya. Habis ini Syahril langsung pulang ke rumah ya, merubah sikap menjadi lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, Syahril silakan pulang ke rumah ya. Mudah-mudahan selalu sampai tujuan dan nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Silakan. Lu break bu.